Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaga Sambil Lulungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya di sini ingin cerita, ingin menguak sebuah misteri gitu kan, yang ada di kampung Makam Karomah Tanjung Cimuru, Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Di sini ada salah satu makam yang bernama makam Raden Mbah Angga Singa, yang bisa disebut juga Eyang Gagah. Nah, di sini saya ditemani tokoh masyarakat ataupun juru kunci makam ini, yaitu Bapak Dudung Jalan, ya Pak. Sehat, Pak. Saya dari tim Jaga Sambil Lulungan ingin menguak sebuah informasi gitu, Pak. Katanya di sini apakah benar di sini makam Eyang Gagah yang namanya Raden Mbah Angga Singa, betul, Pak? Jadi cerita makam Eyang Gagah ini disebut Eyang Gagah itu dari seperti apa gitu, Pak? Dari apa sejarahnya gitu, Pak? Ya, dari awal saya mendengar sejarah dari orang tua. Yang pertama, dulu itu awal kakek saya bernama Eyang Makmudi, langsung turun ke orang tua saya namanya Pak Mansur. Setelah meninggal, saya lalu panten meneruskan mengikut sejarah secara global ketuntasan. Di sini banyak sejarah-sejarah perjuangan agama yang meneruskan perjuangan di antaranya dulu menuliskan sejarah ada pesantren yang paling besar dari Jawa Barat, ada namanya pesantren Tanjung Cimuru. Itu Tanjung Cimuru pesantren disebut Raja Kecil, atau biasa kalau sudah Raja Letik. Apa alasannya kalau pesantren disebut Raja Letik? Karena menurutkan sejarah, pesantren itu disegani zaman penjajah Pasir dari dulu, sehingga penjajah itu tidak mampu dan tidak sanggup untuk memasuk lokasi pesantren. Pesantren itu katanya luasnya adalah 12 kampung katanya. 12 kampung, Pak? Iya, 12 kampung. Kalau sebelah itu apa itu wetannya? Kalau Indonesia apa itu? Wetan itu utara. Timur. Timur. Kalau sebelah timur batasnya itu adalah Batu Nancep. Batu Nancep. Oh, Batu Nancep. Iya. Kalau kulon itu Sunda itu ya. Saya kurang paham gitu. Iya. Kalau kulon itu batasnya Kidadari. Kalau sebelah kidul namanya itu Geger Patang. Ya, Cisimpai. Kalau Kaler itu Gunung Guntur, batas pesantren. Ya. Oh, jadi di sini waktu dulu ada pesantren besar yang mana pesantren tersebut namanya Raja Kecil. Raja Kecil gitu, Pak, digurui oleh Bapak Eyang Gagah ini. Yang pertama yang mengasuhnya gitu, yang mengawalnya adalah Raden Syekh Nurpati. Raden Syekh Nurpati, dia terus ada seorang wali Allah, hamba Allah yang disebut Panglima Perang Mataram, menurut sejarah. Dia kesini membara, langsung diangkat kesepuhan dari pesantren sini. Makanya diantaranya pejuang-pejuang dulu gitu.
yang mengamal pesanan itu banyak itu wali-wali Allah ya, diantaranya yang di depan ini gitu. Ini seorang hamba Allah yang disebut Raden Bagasinya, Raden Amangasinya itu menurut sejarah dia disebut singanya Kanyung gitu, singa anak pesantren itu adalah dia. Panglima apa Iya, panglima atau bahasa panglima perang pendamping ulama kapungkur di pesantren sini. berarti yang gagah ini beliau sosok penyebar Islam juga gitu Pak? Iya, itu sama pejuang itu dia. Bahkan dia seorang jawara yang sanggup dia menghadapi perjuangan merelakan siap matinya, dia itu namanya jawara pendamping itu. Harus rela dengan matinya, perjuangan itu dia. Ya, ini di depan kita adalah seorang wali Allah siap berjuang di agama, bukan pengorbanan. Karena dia emutan bahkan nyawa dia siap dibersihan. Kami sebut singanya itu sehingga disegani gitu setiap orang kalau menghadapi dia itu. Berarti sebelum adanya kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak? Iya. Sebelum Indonesia ini merdeka gitu. Iya. Iya. Nah, jadi yang gagah ini pasti punya punya istri gitu Pak. Apakah punya istri, apakah punya turun menurun, apa gimana gitu Pak? Itu saya kurang mendengar atau kurang dia gitu ya. Memang keturunannya banyak di sini ya, keturunan sini yang lokasinya di bawah ini gitu, keturunan. Tapi dia itu memang punya keahlian perjuangan, bukan dia mengorbankan apa-apa saja ya, buat perjuangan mendukung ulama dalam penyebar agama. Oh, iya. Kalau yang gagah ini Pak, awalnya beliau semasa hidupnya dari mana gitu Pak? Apakah asli dari Garut? Apakah dari mana gitu? Menurut sejarah dia memang asli dari sini. Dari sini. Iya. Jadi tempat lahir di sini, bukan kan ada yang makam Panji ya, yang kemarin ya. Yang makam Panji itu asalnya dari Cirebon gitu Pak. Iya. Kalau yang gagah ini asli dari sini gitu Pak. Iya, menurut dia itu memang asli dari sini. Kalau istrinya gitu Pak? Istrinya asli dari sini. Aslinya yang bernama siapa? Ya, istrinya kurang tahu, enggak ada di sini makamnya gitu. Oh, karena ini makam udah lama juga gitu ya. Udah dari dulu gitu. Oh, itu ya abad berapa gitu. Jadi cuma dia punya gelar Magaga yang nama aslinya yang tadi gitu ya. Karena punya gelar gitu ya dari dalam Bandung gitu dia. Karena yang dinamakan Magaga tuh karena beliau seorang dermawan gitu Pak, seorang singa, seorang panglima gitu yang melindungi pesantren-pesantren yang ada dulu di sini gitu Pak ya. Iya. Yang dulu ada di sini gitu. Yang pertama dia punya gelar Magaga gitu, dia pernah ada seorang pejabat dalam Bandung, dia sering jalan ke sini, katanya dia mau merayakan anaknya nikah, tapi dia mau dikirim alat bakarnya dari makom Tanjung Singuri. Dia memerah itu apa? Ngarabut saringin itu. Iya, Tidak tahu sebesar bagaimana itu saringin, karena malam dia rambutnya langsung dibawa ke alun-alun Bandung, katanya disimpan di alun-alun Bandung. Sehingga dia punya gelaran itu Magaga, katanya itu sejarah. Nah Pak, selanjutnya pertanyaan dari saya, orang-orang yang dari luar Garut ataupun dari sekitaran Garut ada nggak sering nggak yang jaroh ke sini gitu Pak? Memang nggak ada. Oh, nggak ada. Kebanyakan orang tidak tahu. Oh, jadi kebanyakan orang makam ini tidak tahu, belum terekspos gitu Pak ya? Iya. Karena orang-orang tidak tahu di sini ada seorang makam tokoh itu penyebar agama, membela agama. Oh iya. Nah, kalau mungkin ada yang tahu tapi lokasinya belum tahu ya. gitu ya. Namanya katanya tahu Magaga, tapi makomnya dari mana gitu. Banyak orang bertanya gitu. Tetapi
Kalau yang tadi yang jaro-jaro itu ke makam siapa Pak? Oh, Syekh Kakaromatullah. Oh beda di makam. Apanya. Oh iya. Oh, dia gitu Raden Mayasih itu mendukung dia, gitu, mendamping dia dalam perjuangan penyebar agama. Oh gitu. iya. Dia Iya. pendampingnya, ajudannya. Ajudan, gitu. ajudan makam yang Iya. jaga ini. Siapa yang mengganggu berarti dia yang turun tangan. Oh iya. Tapi ini ya termasuk wali juga karena dia Termasuk pejuang Islam juga gitu Pak iya, ya. namanya wali membantu wali. Iya, iya betul. Kan di sini di sejarah agama Islam wali itu wali songo gitu Pak kan. Iya. Nah, ini juga yang gagal ini termasuk termasuk pejuang Islam juga Iya. gitu kan. Betul. Tapi orang lain belum tahu, belum terekspos gitu Pak ya. Belum mengenal gitu kan. Jadi kebanyakan orang yang sering jaro ke sini ke makam yang di situ ya Pak. Di sana. Nggak ke sini gitu kan. Karena itu dari dulu gitu karena ada yang mengurusin kan gitu. Kan Iya. di sini kan nggak ada, masih asing gitu. Masih asing gitu ya. Belum banyak pengunjungnya gitu. Jadi teman-teman ternyata makam yang gagah ini belum terekspos gitu Pak ya. Belum tahu orang-orang bahwa di sini tuh ada makam yang memang makam tersebut, makam ini pejuang Islam gitu kan. Pejuang Islam, penyebar Islam, dan katanya di sini waktu dulu ada pesantren yang sangat besar gitu ya Pak. Iya. Yang sangat besar yang melindunginya ya makam ini gitu Pak ya. Iya. Bukan makam ini, ya beliau ini Iya, yang membantu yang gagah ini ya. gitu kan. Membantu keamanan, Membantu bagaimana keamanan dan gitu. sebagainya. Ada bikin keributan di pesantren yang Iya. urusannya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus Pak, di sini kan banyak tuh, banyak seperti di sini kan makam yang gagah, di situ makam Rahmatullah gitu kan. Nah, beliau semasa hidupnya itu gimana sih Pak ceritanya bisa ada pesantren di sini gitu Pak, bisa membuat pesantren di sini gitu. Apakah ada sejarah yang lebih dalam lagi, apa ada gurunya lagi apa gimana gitu Pak? Ya kalau itu mungkin dari dulu kurang tahu gitu. Ya mungkin karena dulu adalah daerah-daerah patra, belum ada perjuangan agama dari dulu gitu. Namanya kan kalau dulu abad-abad yang belakang itu kebanyakan kan agama Hindu kan gitu. Oh iya. Namanya Prabu berarti Prabu Siliwangi kayak belum masuk gitu. Makanya dia ikut siap berjuang gitu, menyebar agama, membuat pesantren gitu. Karena dia bertanggung jawab untuk mengelola masyarakat yang masih awam gitu, belum tahu gitu dalam syariat agama Islam. Oh jadi teman-teman semua ternyata benar. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu gitu Pak ya, belum tahu makam yang sebenarnya gitu Pak ya. Nah di sini saya didampingi oleh Bapak Dudung ya Pak. Beliau juru kuncen yang menjaga makam ini, termasuk yang mengurus ya Pak ya, yang mengurus makam ini supaya tidak salah paham bahwa makam-makam yang sebenarnya ini, sejarah ini ya yang dikatakan barusan gitu Pak ya. Bukan ilegal. Ya. Betul gitu. Betul. Di sini saya tidak meminimalisasi ya Pak ya. Nah di sini cuman mengambil sejarahnya doang. Apakah benar atau tidak, ternyata di sini ya benar-benar ada pesantren dulunya gitu kan. Benar-benar ada pesantren, dan makam-makam keramat ini benar-benar pejuang Islam, penyebar Islam gitu Pak. Bila mana teman-teman mau ke sini silahkan aja hubungi kami gitu Pak ya. Ya supaya kalau misalkan mau jaroh gitu Pak, tapi kita bukan percaya ke makamnya, kita percaya ke Allah gitu Pak. Tapi ini mah untuk mendoakan pejuang-pejuang banyak jasanya yang gitu. banyak jasanya Ya, dahulunya kita penyebar tahu Islam gitu, dari agama gitu, ilmu-ilmu agama itu dari
para pejuang wali-wali ada. Nah, gitu. Nah, kita untuk Kita sekarang mengenal mau- supaya kita Nah, ada berkahnya, kalau tahu mengenal ya jasa aja mungkin kita ada mahabbah cinta dengan banyak orang-orang pejuang agama yang siap berjuang gitu Iya, untuk betul. menyelamatkan umatnya. Nah, kan di sini makamnya ada dua gitu ya. oh di sini ada 2, Pak. Itu namanya Eyang Gelis, yang nama aslinya Nyimas Adu Mangsa. Oh, di mana, Pak? Di Oh, di sebelah belakang sana. gitu. Oh iya, iya. Kita bisa ke sana dulu sambil kita jaroh sebentar ya, Iya, iya. supaya kita mengenal. Itu paling asing gitu, itu abad-abad Vedic gitu. Iya. Karena menurut sejarah dia itu sarogenya itu Sunan Tangkil. Suaminya Sunan Sunan Tangkil. Tangkil menurut sejarah dia keturunan Prabu Siliwangi. Oh, beliau keturunan Prabu Siliwangi. Oh, gitu. Oh, jadi teman-teman, di sini ada 2 makam. Yang pertama Eyang Gagah, yang kedua Eyang Gelis. Itu Eyang Gelis itu keturunan daripada Prabu Siliwangi gitu, Pak ya. Ya, Sunan Tangkil. Sunan itunya Tangkil. kan. Iya, ya. Ya, kita langsung ke sana aja, Pak. Iya, Gimana iya, keburu kemalaman ini? iya, iya, Iya. siap. Gimana? Ayo, Pak. Ke sini. Ayo, ya. Teman-teman semua, di sini akan menuju makam Eyang Gelis. Kalau misalkan teman-teman semua penasaran, tolong subscribe dulu, subscribe, like, komen, dan share, oke? Yuk. وبارك على سيدنا محمد
Pak, kita sejarah singkat aja gitu Pak ya, dari sekalian sholat maghrib di musola gitu di masjid. Nah, jadi yang gelis teh sejarahnya turunan daripada Prabu Siliwangi gitu Pak. Dan itu punya ceweknya Oh, istrinya daripada Prabu Siliwangi. bukan Oh, istrinya apa? ini kan penyusuan. Oh ya. Oh, ini teh istrinya Sunan Tangkil gitu ya. Oh iya iya gitu. Jadi teman-teman yang gelis tuh istrinya daripada Sunan Tangkil Prabu Siliwangi yang gelis turunan daripada Prabu Siliwangi. Bukan Sunan Tangkilnya Oh, Sunan Tangkilnya. yang ada di Timbangan Tanu. Timbangan Tanu itu lokasinya daerah Tarogong. Yang nama Timbangan Tanu itu Sunan yang dalam pertama namanya Sunan Tangkil katanya di sejarah. Sunan Tangkil itu menurutkan sejarah saya tahu dari Pak Haji Ajid dari Cihenang, katanya dari Prabu Siliwangi itu nyakak dua cabang duriannya, ada kerajaan turunnya ada kewalian. Katanya dia kewalian itu jatuhnya pada Sunan Tangkil katanya. Sunan Tangkil tersebut turunan daripada Prabu Siliwangi. Ini istrinya yang gelis. Oh iya. Yang ini yang gelis, yang nama aslinya adalah Nyimas Adumangsa gitu. Nyimas Adumangsa. Iya, karena itu Nyimas Adumangsa punya gelar predikat itu dari Raja Mataram katanya. Dari dulu Raja Mataram dia bikin perayaan untuk mengumpulkan istri-istri yang paling cantik seluruh kerajaan dulu. Gitu. Siapa istri yang paling cantik katanya, yang punya predikat katanya ini Nyimas Adumangsa. Oh iya. Punya gelar adalah yang gelis gitu. Yang nama aslinya Nyimas Adumangsa katanya. Berarti tadi ada hubungan yang ada pesantren itu. Iya, ini lebih tua. Oh, lebih tua. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Karena waktu dan keadaan gitu Pak ya. Korek. Semporet, Ramiti Sunda nama semporet. Ini udah adzan maghrib gitu. Sekalian kita bakalan langsung sholat. Jadi intinya di sini adalah makam Eyang Gelis yang suaminya Sunan Tangkil. Sunan Tangkil tersebut keturunan daripada Prabu Siliwangi gitu kan. Ya terima kasih gitu Pak. Ya seperti itu karena ini udah larut malam ya, udah maghrib dulu. Ya seperti itu teman-teman. Mohon bantuannya, tolong subscribe, like, komen. Semoga pembicaraan kita menjadi bermanfaat, menjadi ilmu ya Pak ya. Berkah. Menjadi berkah, barokah gitu, menjadi ilmu untuk semuanya, untuk nanti di sana supaya tahu sejarah-sejarah pejuang Islam bagi Pak ya. Iya. Oke, seperti itu Pak. Nuhun pisan Pak. Ya sama-sama. Langsung ke Pak. Ya. Ya seperti itu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.